dugaan tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif senilai 11 miliar rupiah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini bertujuan mengerjakan tugas asesmen 5 micro teaching dasar komunikasi dan public speaking. Saya di sini mengambil tema menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Melinda Dewi, calon duta hukum dan HAM Jawa Barat 2024. Saya salah satu pelajar dari SMK Insan Unggul Rancaekek, Kabupaten Bandung. Yang paling utama, mari kita bahas definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari mana sih? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kalian tahu nggak sih bahwa di Indonesia kasus atau tindakan korupsi meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun ke belakang. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Mari kita bahas bersama-sama bentuk-bentuk dan contoh korupsi itu seperti apa. Yang pertama, dapat merugikan keuangan negara. Contohnya, pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi. Ini mengakibatkan defisit anggaran program dan merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya, pemberian barang untuk memperoleh kenaikan pangkat. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Sebagai contoh, seorang penegak hukum yang menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pelaku. Yang keempat, pemerasan. Misalnya, pegawai negeri yang meminta bayaran untuk membuat KTP tanpa alasan yang sah. Yang kelima, perbuatan curang. Contohnya, pemborong atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang saat membangun gedung pemerintahan yang dapat membahayakan keamanan masyarakat atau harta milik pemerintah. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, pegawai pemerintah yang memasukkan perusahaan milik keluarganya ke dalam tender pengadaan. Serta yang ketujuh, gratifikasi. Misalnya, pengusaha yang memberikan hadiah kepada pejabat pemerintah dengan harapan memenangkan proyek. Jika pejabat tersebut tidak melaporkan pemberian tersebut kepada lembaga anti korupsi, hal itu dapat dianggap sebagai suap. Kenapa sih pelaku dapat melakukan tindak korupsi? Tindakan korupsi juga memiliki faktor-faktor penyebab yang beragam loh. Yang pertama, keserakahan, karena sifat tidak pernah bersyukur atau selalu merasa kurang terhadap apa yang telah dimilikinya. Yang kedua, kesempatan, karena memiliki jabatan yang tinggi sehingga memungkinkan pelaku berpikir bahwa dirinya berkuasa atas wewenang. Yang ketiga, kebutuhan, situasi terdesak yang terkait pada ekonomi dan terpaksa harus melakukan tindak korupsi. Dan yang keempat, pengungkapan, tidak memenuhi tanggung jawab dan tidak teladan dalam pimpinan. Korupsi juga berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Yang pertama, kerugian ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, ketidakadilan sosial, maraknya kesenjangan sosial karena ekonomi yang dinikmati oleh orang berkuasa. Ketiga, menurunnya kualitas layanan publik, diselewengkan menyebabkan rendahnya kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang keempat, berkurangnya kepercayaan publik, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Serta yang kelima, pelanggaran HAM, akses yang tidak adil terhadap keadilan layanan kesehatan dan pendidikan. Mari kita bahas nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi memiliki 3 poin. Yang pertama, kejujuran, kedua, integritas, dan yang ketiga, akuntabilitas. Kejujuran mengatakan kebenaran dan bertindak dengan apa yang sebenarnya terjadi tanpa manipulasi atau kebohongan. Cara penerapannya dalam konteks anti korupsi, kejujuran penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan. Orang yang jujur tidak akan menyalahgunakan wewenang atau menggelapkan dana. Dan yang kedua, integritas. Integritas adalah konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip,
dan ekspektasi dan hasil. Ini berarti bertindak dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Cara penerapannya, seseorang yang memiliki integritas tidak akan terlibat dalam korupsi karena mereka memegang teguh prinsip-prinsip etika dan moral. Integritas memastikan bahwa tindakan individu atau institusi selalu berada di jalur yang benar. Akuntabilitas adalah tanggung jawab seseorang atau lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pihak yang berhak baik dalam hasil maupun proses. Cara penerapannya, dalam melawan korupsi, akuntabilitas memastikan bahwa setiap orang atau lembaga bertanggung jawab atas tindakan mereka. Cara menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kejujuran. Memiliki 3 contoh, dapat menghindari kebohongan, transparansi terhadap pengelola keuangan, dan yang ketiga, mengajarkan anak-anak pentingnya kejujuran. Pada poin integritas, 3 contoh seperti menjaga janji, pengambilan keputusan etis, dan konsistensi. Pada poin akuntabilitas, terdapat 3 contoh juga. Yang pertama, evaluasi kinerja diri sendiri, kedua, pelaporan yang jujur dalam penggunaan sumber daya, dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap diri pribadi. Kita juga perlu partisipasi pencegahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang pertama, penyuluhan pentingnya kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Kedua, sosialisasi seperti edukasi, seminar, lokal karya. Dan yang ketiga, pembentukan organisasi anti korupsi, serta membangun kemitraan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pencegahan Korupsi atau yang biasa kita sebut sebagai KPK. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pendidikan anti korupsi. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.